Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tentang wanita pelacur Bani Israel yang akhirnya melahirkan anak-anak soleh. Bahkan 7 di antara keturunannya merupakan seorang nabi. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin yang turut dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisaul Aulia. Kisah wanita-wanita kekasih Allah. Diceritakan, ada seorang wanita nakal di kalangan Bani Israel yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya. Pintu rumahnya selalu terbuka. Setiap hari ia duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya. Setiap pria yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikannya. Mereka bisa bersenang-senang bersamanya dengan syarat membayar 100 dinar. Wanita itu pun membuka kesempatan kepada siapa saja yang tertarik dengannya, asalkan membayarnya dengan nominal itu. Pada suatu hari, ada seorang pemuda abid atau ahli ibadah yang lewat depan rumah wanita itu. Begitu melihat wanita itu, ia pun tergoda. Sebagai seorang abid, ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun hal itu tak kunjung hilang. Akhirnya, pemuda ahli ibadah itu bekerja keras mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ia bahkan sampai menjual perabotan rumahnya dan semua barang yang ia miliki sampai terkumpul uang 100 dinar. Setelah terkumpul, ia bergegas pergi ke rumah wanita itu dan menyerahkan uangnya kepada wakil si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Tiba waktu yang telah ditentukan, pemuda ahli ibadah itu pun menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas ranjang. Sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar ini agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Waktu pelacur itu lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda itu pun mengulurkan tangannya. Namun Allah menurunkan rahmatnya dari berkah ibadah serta taubat yang ia lakukan. Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu dalam hatinya. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar itu milikmu, ucap lelaki itu. Melihat keadaan yang aneh ini, si wanita bertanya, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau mengumpulkan uang untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja? Aku takut kepada Allah. Sungguh, uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar, ucap laki-laki itu. Wanita itu pun kembali bertanya, apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku? Tidak, jawabnya. Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu, ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan juga tobat. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu mau menjadikannya istri.
Singkat cerita, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah wanita itu. Sebelum pergi, ia sempat memberitahu nama dan juga rumahnya. Sejak ditinggal oleh pemuda ahli ibadah itu, si wanita yang diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda, ia berkata di dalam hatinya, ini adalah dosa yang pertama kali ia lakukan, dan ia sangat merasa takut, sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Wanita itu pun lantas bertaubat, hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui laki-laki itu dengan penampilan tertutup dan juga memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun, begitu laki-laki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras lalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, si wanita tambah bersedih, hingga akhirnya ia diberitahu oleh penduduk setempat bahwa si laki-laki itu memiliki saudara laki-laki yang soleh tetapi miskin. Singkat cerita, wanita yang dulunya pelacur itu menikah dengan saudara laki-laki itu karena kecintaannya kepada saudaranya. Dikisahkan, di antara keturunan mereka terdapat 7 nabi Bani Israel. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa wanita itu bernama Al-Malika. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari dosa-dosa dalam Islam disebut taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Taubat nasuha merupakan tingkatan tertinggi taubat manusia. Tata cara taubat nasuha adalah yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa dan mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan sholat taubat dan berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyesali sepenuhnya perbuatan dosa yang telah dilakukan. Keempat, berjanji untuk tidak mengulangi kembali dengan sungguh-sungguh. Dan berikut adalah keutamaan dari taubat. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, menjadi jalan menuju surga. Yang ketiga, menjadi jalan untuk meraih kecintaan Allah dan mendatangkan kebaikan doa dari para malaikat. Ada kisah Bani Israel yang melakukan dosa sangat besar tetapi diampuni Allah karena sungguh-sungguh di dalam bertaubat. Yang pertama adalah seorang pelacur yang berhenti melacur karena pemuda soleh. Kemudian ia melahirkan para nabi-nabi dari Nabi Bani Israel karena pertobatannya. Yang kedua, seseorang yang telah membunuh 100 orang yang kemudian ingin bertaubat dan Allah menerima taubatnya karena ia sungguh-sungguh di dalam taubatnya. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.